it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I... Ya, di sini saya kelompok 1 akan bertanya dengan petani terong di daerah Jalan Betutu. Di sini Pak, nama Bapak siapa? Bapak Jainal. Umur Bapak berapa Pak? 60. Kira-kira Bapak udah berapa lama Pak bertani di Udah puluhan tahun. Puluhan tahun. Masih anak kuliah di Unpar ini sampai sekarang. Kalau untuk Bapak ada mengikuti pusat pelatihan pertanian atau Iya. itu otodidak juga Iya. ya? Bapak ada pekerjaan sampingan? Nggak ada, nggak mau aku kerja sampingan. Terus Bapak udah terdaftar di kelompok tani belum Pak? Sudah. Tempat tani sumber rezeki. Terus sini juga saya mau nanyain untuk kepemilikan lahan ini pemilik menggarap, penyewa atau gimana? Kalau nyewa nggak, suruh garap aja. Menggarap. Karena dia nggak mau makan uang sewaan tanah. Untuk luasnya ini kira-kira berapa Pak? 50 kali 84. 50 kali 8 Pak. Terus untuk biaya produksi itu bibit sama pupuk organik itu ditanggung Bapak atau Ya aku sendiri. sama Bapak? Iya. Hasil panennya kira-kira berapa Pak? Ya tergantung tanamannya. Tergantung tanaman. Nah, ya. Kalau terong ini, tanaman terong ini kalau sekali panen nanti paling enggak ya 3 pikul lah. 3 pikul. Nah, Harga jualnya berapa Pak? 7.000 7.000 ya, per kilogram. Per kilo. per kilo. Untuk Bapak sistem jualnya gimana? Ada yang ngambil. Ada yang ngambil? Teman saya akan melanjutkan pertanyaan. Ya. Ini tumpang sari atau monokultur Pak? Ya, kembang tani. Tumpang sari. Untuk jarak tanam ada ketentuannya nggak mungkin Pak? Ada, kalau terong ini 66, itu yang punya tanah. Terong 6 bulan. Ini yang punya tanah. Apakah Bapak melakukan penyulaman apabila ada tanaman yang mati? Iya, mungkin, Pak? pasti. Umur berapa Pak biasanya dilakukan penyulaman? Ya tergantung, kalau ada yang mati ya biar besar ya. Kalau besar ya nggak ditikat, sulam sudah. Paling umur sekitar 2 minggu, 3 minggu baru disulam. Apakah Bapak sebelumnya ada melakukan seperti penggemburan Iya, tanah pasti. sebelumnya? Terus ini ada, apakah pemberian pupuk NPK secara terpisah atau campuran Pak? Ya terpisah. Jadi MPK sendiri, nanti pupuk dasar yang kayak Terus ini, apakah ada pemberian pupuk NPK majemuk Pak? maksudnya. Pupuk NPK majemuk itu seperti Ya ini majemuknya maksudnya kayak urea itu kan Enggak pernah pakai. kayak Cuma MPK aja, nggak pernah pakai urea. enggak yang kayak Campuran itu enggak. Kayak KCL segala itu enggak pernah. enggak. apakah juga Bapak ada melakukan pemberian pupuk cair gitu Pak? Ada. Ya. Apa jenisnya? Jenisnya Pak? Ada yang jenisnya apa itu? Ditunjukkan. Pupuk cair. Ini organik. Cair organik. Marolis. Di sini ada pengamatan lahan secara produk, yaitu pengamatan hama dan penyakit Pak. Untuk tindakan Bapak menanggulangi hama dan penyakit di sini seperti apa Ya Pak? disemprot. Seperti Pakai fungisida, pestisida. pestisida itu termasuk dengan penyakit juga gitu Pak? Iya. Di sini ada penyebab timbulnya hama dan penyakit pada tanaman yang Bapak tanam saat ini apa biasanya Pak? Penyebabnya? Kalau ini yang pasti cukup dulu. Untuk penularannya sendiri Pak bisa melalui apa saja yang setahu Bapak? Hamanya ya Kak? Ya. Kalau hamanya, kalau terong itu cuma satu aja, kebul aja. Kalau penyakit mungkin Pak? Kalau penyakit, Pak penyakit buli, yang kuning, Ya, betul. ya aja tuh. Sama layu, itu yang tadi. Itu
apa Pak Carium apa namanya. Layu Pusarium. 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 Nah, Iya. Pusarium. Kalau terong itu kebanyakan. Lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Di sini ada pengamatan gulma, ada pengendalian. Nah, ini di siang itu satu kali pada umur berapa Pak? Di siang. Ya. Tergantung kalau rumputnya sudah tinggi biar nggak hari-hari, yang penting hari-hari dicabuti. Tergantung ya. Ya. Kalau penyiangan itu sekali dalam satu kali panen atau 2 kali Pak? Tiap hari. Jadi Jadi pokoknya tumbuh cabut. jadi nggak ada ketemu gitu. Makanya nggak ada rumputnya loh. Ada penggunaan herbisida nggak Pak? Untuk Kalau untuk di paritnya ada, di tapi paritnya kalau ya? di tanamannya enggak. Dalam satu kali panen itu ada 1 kali atau 2 Satu kali aja. Satu kali. Di sini itu gulma yang sulit dikendalikan itu apa Pak? Atau mudah aja? Mudah dikendalikan. Ya tergantung anunya aja, apa itu semprotannya aja, kan macam-macam. Oh, tergantung dosis. Bukan dosisnya. Kalau umpama istilahnya kayak gramason ya, gramason kalau seperti itu mati. Tapi kalau rumput yang kecil-kecil itu nggak mati. Cuma kalau, nah ini, kalau ini penurunya mati. Biar rumput lulangan ya mati. Amora. Maka bersih ini, sikat pokoknya, Ya, cara, saya kelihatan cara di- rumput nih. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya, yaitu penggunaan pestisida untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman. Pola penggunaannya itu secara bergantian atau terus menerus Pak dalam Ya, jenis? kalau masalah semprotan untuk menghilangkan hama itu harus bergantian obatnya, jangan cuma satu. Kalau satu aja kebal nanti. resisten? Ya, Dasar penyemprotan pertama itu sebelum ada serangan atau setelah ada serangan Pak? Biasanya ya Bapaknya beri. sebelum ada serangan, antisipasi. Penyemprotan pertama itu dilaksanakan sejak umur berapa Pak? Buat 2 minggu lah. 2 minggu. Jadi sudah kuat kena obat. Dasar penyemprotan selanjutnya itu menurut Bapak ketika ada serangan lagi atau berjadwal gitu? Enggak jadwal. Kalau ada serangan. Ada baru- serangan baru disemprot. Karena obat mahal ya. Tapi terus-terusan ya. Apakah Bapak melakukan pencampuran pestisida dalam mengendalikan hama dan penyakit ini Pak? Atau patogen? Ya dicampur lah. Ada campuran? Ada campuran. Dicampurnya paling kalau untuk obat kan anu itu apa? Daun supaya daun hijau. Ya itu pakai Trentonik ya dulu. Kalau buat pelaksananya itu sendiri ya? Sendiri. Hantu ya ada, hantu ada. Hantu malah bagus. Apakah Bapak ini memiliki alat semprot sendiri? Ya? Ada. Saya akan bertanya, informasi yang memiliki pestisida ini sumber informasinya atau pengalaman sendiri atau Informasi. Udah jadi kawan-kawan, Sesama petani ya? ya sama-sama petani. untuk penyemprotan pestisidanya setiap musim tanam itu berapa kali Pak? Ya kita tergantung anu aja, ada hamanya enggak. Kalau enggak ada ya enggak kita semprot. Karena itu kan racun. Kalau terus-terusan saya enggak berani. Gimana enggak? Kemudian setuju nggak bila harga hasil panen meningkat penyemprotan dilakukan lebih sering? Ya setuju. Karena apa? Karena apa? Harga menaik kan. Kita harus buah itu harus banyak lagi. Jadi penghasilan bisa tambah. Setuju nggak Bapak hanya dengan penyemprotan berjadwal dapat menyelamatkan hasil panen? Itulah. Kemudian selanjutnya setuju atau tidak setujunya Bapak ada tetangga petani yang menyemprot menunjukkan bahwa kita perlu penyemprotan. Itulah tetangga nyemprot gitu. Ya, melihat petani lain mungkin nyemprot, apakah Bapak juga seperti itu?
juga gitu. Jauh loh tetangga. Jadi bapak mengikuti orang gitu. Misal orang 5 kali, bapak juga ikut 5 kali gitu. Oh enggak Berarti. mau menghabiskan biaya. Tidak setuju. Setuju tidak bila tersedia cukup uang untuk membeli pestisida penyemprotan sebaiknya secara berjadwal. Setuju. Karena obat itu harus bang, harus jangan sampai telat. Karena sewaktu-waktu serangan itu kan kita nggak tahu. Tidak terprediksi ya. Nah, Selanjutnya, setuju atau tidak Bapak bila setelah penyemprotan turun hujan maka keesokan harinya tanaman perlu disemprot lagi. nah ini kalau umpama hari ini disemprot, cuma harus ada pelengketnya. Itu biar kehujanan nggak masalah. Tapi kalau nggak ada pelengketnya, ya sia-sia kita nyemprot. Melengket yang bapak maksud nih apa pak contohnya? Ada campuran untuk melengketkan apa? Jadi obat ini campur sama kalau bisa dibilang lem, ya lem. Muslim ya. Jadi diaduk jadi satu, disemprotkan karena yang paling daun biar hujan nggak masalah. Itu kan masih ada kandungan obat di situ. Jadi kalau nggak ada pelengketnya itu kena hujan ya jatuh semua. Dan selanjutnya, setuju atau tidak Bapak tanaman yang sering disemprot pestisida dapat mengandung racun sehingga berbahaya bagi konsumen. Sudah setuju. Karena sudah dikonsumsi juga. Apalagi namanya bunga kol sudah. Selanjutnya, setuju atau tidaknya Bapak berkurangnya udang dan berbagai jenis ikan di sungai, danau, dan daerah perairan lainnya berkaitan dengan penggunaan pestisida di pertanaman. Udang maksudnya udang ya Pak? Jadi kayak gini Pak pertanyaannya Pak. Nah, kayak di sungai itu kan pestisida ini bisa mencemari sungai. Jadi maksudnya itu Pak, iya. apakah penggunaan pestisida ini Kayak ikan-ikan. dapat membunuh Mencemari. keragaman hayati di sungai? Karena pemerusak alam kan. Berarti tergantung ini ya Pak ya, tergantung lokasi tempat penanaman. Kalau jauh dari sungai dia tidak akan mencemari sungai itu sendiri. Iya. Dan setuju atau tidak Bapak penyemprotan yang terlalu sering dapat menyebabkan hama dan penyakit tanaman resisten terhadap pestisida. Tidak setuju kalau sering-sering kan aja. Kemudian setuju atau tidak Bapak pestisida yang digunakan telah memperoleh izin dari pemerintah sehingga tidak berbahaya bagi pestisida. Juga. Kemudian setuju atau tidak penyemprotan pestisida tidak hanya membunuh hama atau penyakit tetapi juga dapat membunuh makhluk lain di pertanian. Ya, kalau istilahnya yang makhluk yang di tanaman merusak, ya setuju aja saya. Tapi kalau nggak merusak ya kita singkirkan. Nah, berarti kan pestisida ini kan tergantung ininya Pak, jenisnya Pak. Jadi Iya, kalau buat jenis jenisnya. pestisida kan Jenisnya dia tidak obat membunuh. ini pakai apa? Mama obat korakron ya, obat korakron itu pakai apa? Pakai tomat betul-betul. Iya dia. Selanjutnya, apakah Bapak pernah mendengar istilah dari PHT, PHT? PHT. Ya. Dan apa Bapak? Ya ada di kelompok itu ada juga. Cuma kan kita enggak fokus seperti itu enggak. Oh, jadi Bapak tidak Tidak, kita mengikuti kita sendiri aja. berarti belum ada Karena belum penerapan. tentu kita ikuti dia terus bisa. Berarti belum ada penerapan PHT Heeh. karena Bapak tidak belum. Ya kalau dibandingkan ya, ini maaf ya, orang penyuluh pertanian sama orang tani itu masih pintar orang tani. Percaya enggak sampai? Percaya. Orang pertanian cuma teori. Ya, Kalau kalian kita langsung praktek. langsung. Belum tentu orang yang teori tadi itu kasih obat ini, suruh kasih pupuk ini bagus, belum tentu. Tapi kalau orang petani kan sudah tahu seluk beluknya tanaman, oh ini tanaman ini harus pupuk ini kan gitu. Ada kritik dan saran nggak Pak terhadap program PHT ini sendiri dari Bapak terhadap pengelolaan hama tanaman? Ada kritik?
Sekian dari kami.